Ya, aturan masuk sekolah pukul 5.30 pagi yang diterapkan di Nusa Tenggara Timur ini juga menuai pro dan kontra di media sosial. Langsung saja kita akan langsung bahas dengan peneliti dari Semeru, Mbak Risa Wardatun. Selamat malam, Mbak Risa. Ya, selamat malam, Mbak. Ya, Mbak Risa, ini kan tujuannya Gubernur NTT menginstruksikan aturan ini dinyatakan satu untuk mengasah kedisiplinan siswa. Dua, etos kerja dari peserta didik juga diharapkan meningkat. Dan yang ketiga, biar peringkatnya itu, peringkat pendidikannya bisa naik. Sebenarnya sudah tepat atau efektif atau belum sih, Mbak? Jika memang aturan ini sudah diterapkan memang sejauh ini dan nanti akan dievaluasi selama sebulan ke depan. Oke, baik, terima kasih, Mbak. Jadi dari studi yang ada sebenarnya belum ada tuh yang menyarankan untuk bisa sekolah dipercepat gitu ya, mulai dari pagi hari. Bahkan studi-studi yang ada itu malah menganjurkan untuk sekolah itu dimulai lebih siang gitu. Karena anak-anak ini, anak remaja butuh jam tidur yang lebih panjang gitu ya, sekitar 8 sampai 9 jam lebih gitu. Jadi itu akan berpengaruh juga terhadap tingkat kehadiran mereka dan prestasinya di sekolah. Jadi kebijakan yang dicanangkan oleh Gubernur NTT ini menurut saya malah jadi akan lebih kontraproduktif ya dibanding alih-alih untuk mengejar ketertinggalan prestasi dari peserta didik di NTT, ini malah bisa jadi menurunkan dari pembelajaran siswa di sana, seperti itu. Sejauh ini berarti jam berapa sih, Mbak, sebetulnya waktu yang dianjurkan nih, terutama untuk anak-anak tingkat SD, SMP, SMA masuk sekolah biar lebih efektif lagi KBM-nya? Ya, sebenarnya kalau studi di Indonesia kami belum tahu ya, belum ada. Cuman kalau di luar negeri itu biasanya jam 8.30, tapi perlu dicatat bahwa di sana itu kan winter biasanya baru matahari terbit, maksudnya kegiatan baru dimulai jam segitu gitu ya. Jadi kita belum tahu spesifik jam berapa sebaiknya, tapi studi kami menunjukkan bahwa anak semakin lama di sekolah itu belum tentu mereka belajar, dalam artian kemampuan belajar ataupun materi yang mereka terima atau yang mereka bisa serap itu belum tentu baik dengan mereka semakin lama di sekolah begitu. Yang penting itu sebenarnya adalah bagaimana caranya pemerintah daerah itu memperbaiki sistem pendidikannya dengan cara memperbaiki kualitas guru, kemudian bagaimana pedagogis guru gitu dievaluasi lagi, kemudian bagaimana birokrat memberikan layanan pendidikan yang lebih baik lagi, manajemen sekolahnya seperti apa. Orang tua sudah berpartisipasi gitu di sekolah, yang di studi-studi di Indonesia itu banyak menunjukkan bahwa memang hal-hal tersebut tadi sebenarnya menjadi masalah. Kan jangan hanya sekedar quick fix yang tanpa berlandaskan kajian ilmiah seperti yang dilaksanakan di NTT ini. Oke, kalau kita bicara dampaknya secara umum begitu dengan kemampuan menyerap siswa dalam proses belajar mengajar, termasuk sisi psikologis, semakin pagi masuk sekolah itu ada dampak tertentu tidak sih, Mbak, bagi para siswa? Apakah kemudian memberikan tekanan berlebih atau seperti apa? Ya, ada potensi seperti itu walaupun kami belum melakukan studi ke arah sana. Tetapi yang jelas dengan anak-anak belajar yang panjang seperti sekarang saja, hasil pembelajaran anak-anak di Indonesia ini masih sangat jauh tertinggal dibanding negara-negara di OECD begitu ya. Baik dari asesmen nasional maupun internasional menunjukkan hal yang sama. Bahwa kita sangat jauh tertinggal bahkan pandemi. Ketika pandemi ini kan banyak yang menyatakan mungkin ada learning loss gitu ya. Jadi mungkin di NTT juga pembelajarannya jadi semakin, atau daerah lain di Indonesia lah secara umum itu akan semakin tertinggal gitu. Nah, saya memberikan apresiasi bahwa ada usaha dari gubernur untuk memperbaiki masalah ketertinggalan pembelajaran siswa ini. Tetapi ya itu tadi penyusunan kebijakannya, saya sepakat dengan Pak Robert dari Ombudsman harus berlandaskan kajian ilmiah dan juga koordinasi gitu ya. Disampaikan guru ke orang tua gitu, karena mereka adalah klien dan juga orang yang pertama yang terdampak oleh kebijakan ini begitu. Jadi kita harus mempertimbangkan banyak hal yang masih harus diperbaiki, dan studi kami memang menunjukkan bahwa peran dari kepala daerah ini sangat penting sekali gitu untuk mengarahkan arah kebijakan ini akan ke arah yang sesuai, yang meningkatkan learning tadi, hasil pembelajaran siswa,
atau malah bisa berdampak negatif gitu. Baik, yang terpenting adalah bagaimana kualitas pembelajaran dan pendidikan ini bisa meningkat. Kalau tadi hasil studi dari Semeru adalah satu, harus diperhatikan juga kualitas dari gurunya, kemudian juga interaksi atau komunikasi dengan pihak orang tua, selain juga berfokus pada siswa yang ada, begitu ya Mbak? Dan pelengkapan dari sarana dan juga prasarana untuk menunjang proses kegiatan belajar mengajar itu menjadi satu hal yang lebih krusial lagi. Terima kasih banyak Mbak Risa atas waktunya bagi kami di CNN Indonesia Connected. Sehat selalu Mbak. Iya, sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih.